Perkenalkan, nama saya Marsha Natasha dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Dimulai pada masa pemerintahan Daendels, terjadi perubahan pada sistem pemerintahan, sehingga membawa perubahan juga pada sistem perekonomian. Perubahan yang pertama yaitu pada sistem kepemilikan tanah. Tanah yang tadinya milik raja berubah statusnya menjadi milik pemerintah kolonial. Lalu yang kedua, para petani yang ingin menjual hasil buminya harus menjual dengan harga yang sudah ditetapkan, karena para pemerintah kolonial mendapatkan uang dari pajak penjualan hasil bumi para petani. Lalu pada masa pemerintahan Daendels ini juga dibangun jalan raya pos dari Anyer hingga ke Panarukan. Pembangunan ini mendapatkan kritikan karena pembangunannya dilakukan dengan kerja rodi. Tetapi pembangunan jalan raya pos ini juga membawa keuntungan bagi para penduduk karena perdagangan menjadi semakin ramai. Lalu beralih pada masa pemerintahan Raffles. Pada masa pemerintahan Raffles ini juga terjadi perubahan pada sistem kepemilikan tanah. Tanah yang tadinya milik raja atau penguasa lokal menjadi milik pemerintah. Karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyewakan tanahnya, sehingga pemerintah mendapatkan pajak tanah dan kas pemerintahan menjadi terisi. Adanya sistem ini membuka kemerdekaan ekonomi dan juga perdagangan bebas mulai dilakukan. Sejak saat itu, sistem kegiatan ekonomi di desa-desa di Jawa ataupun daerah lainnya yang tadinya sudah lama mengenal sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Lalu setelah masa pemerintahan Raffles ini berakhir, lalu digantikan dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintahan Hindia Belanda ini, ekonomi uang berkembang dan perdagangan menjadi semakin luas. Perkembangan tersebut didukung dengan adanya perkembangan di bidang perbankan. Masa perbankan modern masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1828, tepatnya pada tahun 24 Januari 1828, didirikan di Javasche Bank di Batavia. Lalu ada juga bank dari Inggris, Australia, dan juga Cina. Lalu bank milik pribumi, ada bank desa dan juga lumbung desa. Selain perkembangan perdagangan, ada juga muncul kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jalan-jalan rel kereta api. Lalu muncul juga pelabuhan-pelabuhan yang berpengaruh pada perkembangan perdagangan. Perkembangan ekonomi juga dipengaruhi dengan majunya transportasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.